Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan solehah, apa kabar? Kembali bertemu dengan Ibu Nurfatilah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk anak-anak ibu yang berada di kelas 1 sekolah dasar. Nah anak-anak ibu semua, ibu kembali mengingatkan akan pentingnya menjaga kesehatan supaya tetap bisa belajar dengan semangat walaupun di rumah saja. Mentaati protokol kesehatan seperti memakai masker apabila keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak minimal 1 meter, serta menghindari kerumunan. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sebelum masuk ke materi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dulu ya, supaya kita diberi pengertian dan pemahaman yang luas. Adab berdoa, tangan diangkat dan kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nah anak-anak ibu, bagaimana? Sudah berdoa semua kan? Iya, sudah siap semua di depan televisinya? Sudah. Iya, jangan lupa siapkan buku dan pensilnya ya. Apabila ada hal yang penting bisa langsung dicatat untuk anak-anak ibu semua. Nah anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita masih di pembelajaran 4 dengan tema Cinta Nabi dan Rasul dengan subtema Teladan Nabi Hud alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Hud alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan sifat sopan dan santun Nabi Hud alaihissalam. Dan yang ketiga, memahami kisah Nabi Hud alaihissalam. Serta yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Anak-anak ibu semua, Nabi Hud adalah nabi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud sebenarnya adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau adalah putra dari Sam bin Nuh. Kaum Nabi Hud bernama kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang kaya raya, harta melimpah ruah, serta memiliki negara yang makmur. Nabi Hud tinggal di sebuah tempat yang bernama Al-Ahqaf. Al-Ahqaf artinya bukit-bukit pasir. Kaum Ad unggul dalam segala bidang, baik dalam perekonomian maupun sumber daya alam. Setelah mendirikan rumah dengan tiang yang besar, benteng yang tinggi dan kokoh, sehingga mengakibatkan mereka menyombongkan diri dengan harta yang mereka punya. Anak-anak ibu yang saleh dan salehah, sebelum lanjut ceritanya, kita simak dulu pesan-pesan berikut. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Nurfatilah di sini dalam Sekolah Yuk, waktunya kita belajar. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, masih semangat kan dengan ceritanya? Biar tambah semangat lagi, kita tepuk semangat dulu.
Tepuk semangat. 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 Iya, bagus. Ya anak-anak, kita lanjut ya ceritanya. Tapi kali ini kita simak video kisah Nabi Hud bersama-sama. Duduk yang manis ya, dan dengarkan baik-baik. Oke anak-anak? Oke, kita simak videonya. Nabi Nuh dan pengikutnya memulai kehidupan yang baru dalam keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa gangguan orang-orang kafir. Keturunan mereka kemudian menyebar ke berbagai wilayah yang luas. Ad adalah keturunan Nabi Nuh dan putranya Sam bin Nuh. Keturunan Ad kemudian dikenal sebagai kaum Ad. Kaum Ad bertumbuh tinggi besar, kuat, dan cerdas. Mereka tinggal di daerah dekat Yaman. Kaum Ad dianugerahi Allah daerah yang subur, sungai-sungai yang mengalir, kebun-kebun yang luas, dan hasil bumi yang melimpah. Kaum Ad pandai dalam tata kota dan pemerintahan. Mereka mahir membuat bangunan-bangunan tinggi, megah, dan indah dari gunung pasir di puncak-puncak bukit. Mereka juga membuat benteng-benteng yang kokoh dan saluran irigasi dan kolam-kolam. Ternak mereka pun berkembang dengan baik. Dengan anugerah Allah yang luas dan kerja keras mereka itu, kaum Ad menjadi makmur dan lebih maju dari kaum lainnya, serta lebih disegani. Hal ini membuat mereka sombong dan bermegah-megahan. Mereka menilai kemuliaan berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Pada mulanya, mereka adalah kaum beriman yang menyembah Allah. Lama-kelamaan, mereka mulai menyembah berhala dan patung-patung dari tokoh-tokoh mereka. Berhala yang mereka agungkan adalah Syamut dan Al-Hatar. Mereka menyerang kaum-kaum yang lain di sekitar mereka. Mereka selalu menang dalam peperangan. Mereka berlaku kejam dan sewenang-wenang terhadap para tawanan. Kehidupan sehari-hari mereka kemudian dipenuhi maksiat, penindasan kepada yang lemah, dan kedurhakaan kepada Allah. Di tengah masyarakat yang rusak itulah, Nabi Hud alaihi salam diutus Allah untuk menyampaikan ajarannya. Nabi Hud berasal dari keluarga kaya dan terpandang di kalangan kaum Ad. Akhlaknya mulia, cerdas, dan tidak terpengaruh oleh kerusakan kaumnya. Setelah sampai perintah Allah, mulailah beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Hai kaumku, sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala-berhala itu. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas semua ini. Upahku hanyalah dari Allah. Nabi Hud berdakwah dengan sabar tanpa putus asa. Tak henti-hentinya mengajak kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, agar mereka terhindar dari azab Allah, sehingga mereka tidak mengalami nasib yang sama dengan kaum Nabi Nuh. Tetapi kebanyakan kaum Ad tidak mau mengikuti ajakan Nabi Hud. Mereka bersikeras untuk tetap menyembah berhala. Mereka menganggap Nabi Hud lemah akal dan gila. Dengarlah Hud, sembahan-sembahan kami telah mengutukmu sehingga engkau menjadi gila. Ucapanmu ngelantur, kacau. Itu karena kau menghina sembahan-sembahan kami. Kami tidak percaya pada ucapanmu. Datangkanlah azab yang telah engkau ancamkan. Kami tidak takut sedikit pun. Nabi Hud mengadukan kepada Allah atas perlakuan kaumnya. Beliau menyerahkan kepada Allah urusan pembalasan terhadap para pembangkang itu. Kemudian Allah menurunkan musim yang panjang, yang membuat sungai-sungai dan sumur-sumur menjadi kering. Tanaman dan binatang ternak banyak yang mati. Kaum Ad dilanda kelaparan dan kehausan yang parah. Keadaan ini berlangsung beberapa tahun. Nabi Hud terus mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan menambah kekuatanmu. Tetapi kebanyakan dari kaum Ad itu tetap pada kesesatannya. Mereka memohon-mohon pada berhala itu untuk segera mengakhiri kemarau dan menurunkan hujan. Mereka tetap tidak mau menyembah Allah. Akhirnya tibalah ketetapan Allah, yaitu azab yang diancamkan kepada mereka. Muncul awan hitam membentang di langit. Gumpalan awan hitam itu sangat tebal
tebal dan luas. Orang-orang kafir melihat awan hitam itu sangat gembira. Mereka berlarian sorak-sorai menyongsong awan itu. Mereka mengira hujan lebat akan turun sebentar lagi. Sesembahan kita telah mengabulkan doa kita. Hujan akan turun. Kesengsaraan kita akan segera hilang. Ternyata dugaan mereka salah besar. Gumpalan awan itu adalah azab dari Allah untuk orang-orang kafir. Terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Bertiup angin yang sangat kencang. Angin itu dingin sekali rasanya. Orang-orang yang semula berkumpul menyambut hujan menjadi panik berhamburan mencari perlindungan. Jerit tangis terdengar di mana-mana. Tolong! Oh, dingin sekali. Ampun, aku tidak tahan. Tolong! Orang-orang itu putus asa dan menyesal. Tetapi sudah terlambat. Angin dingin itu bertiup luar biasa kencangnya. Selama 7 hari 8 malam. Menumbangkan apa saja yang dilaluinya. Pohon-pohon, gedung-gedung megah, rumah-rumah, patung-patung, berhala, semua rusak porak-poranda. Setelah 7 hari 8 malam, topan itu berhenti. Negeri kaum Ad yang megah telah rusak binasa. Mayat-mayat orang kafir bergelimpangan di mana-mana. Tubuh yang tadinya gagah perkasa menjadi seperti batang pohon yang lapuk. Hanya Nabi Hud dan pengikutnya yang diselamatkan oleh Allah dari azab itu. Mereka kemudian hijrah ke Hadramaut, membangun kehidupan baru di sana. Mereka hidup sejahtera dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud wafat di tempat baru itu. Kisah Nabi Hud mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan, kepandaian, kekuatan tubuh yang dibangga-banggakan kaum Ad akhirnya musnah. Kesombongan dan kesesatan kaum mereka mengundang amarah Allah. Kita harus menjadi umat yang maju dan kuat, tetapi jangan meninggalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, bagaimana ceritanya tadi? Seru kan? Kita tepuk anak soleh dulu ya. Iringi ibu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam, Islam, yes. Nah, anak-anak ibu, sebelum lanjut kita simak dulu ya pesan-pesan berikut. Kembali bersama Ibu Nurpatilah di sini. Anak-anak ibu yang saleh dan salehah, setelah tadi menyimak video tentang cerita Nabi Hud alaihissalam, bagaimana? Bagus kan ceritanya? Nabi Hud menjalankan perintah dakwah. Nabi Hud mengingatkan kepada kaum Ad untuk segera senantiasa bersyukur atas segala pemberian Allah, serta supaya mereka menjauhi perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Namun, sama halnya dengan kaum Nabi Hud alaihissalam, mereka menolak dengan keras, bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Hud alaihissalam gila. Tetapi Nabi Hud alaihissalam tidak menyerah dan menjelaskan kepada kaum Ad bahwa apa yang disampaikan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam menjelaskan kepada mereka dengan lembut, sopan dan santun. Nabi Hud alaihissalam tidak pernah marah dengan perlakuan kaumnya. Yang tidak mengikuti ajakan Nabi Hud alaihissalam mendapatkan azab, dan yang mengikuti ajakan Nabi Hud alaihissalam akan mendapat kebaikan
maupun keselamatan baik di dunia maupun azab di akhirat kelak. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah yang ibu sayangi, adapun kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah kaum Ad dengan adanya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah ruah membuat manusia lupa dari mana sumber semua itu. Mereka sombong dan kufur nikmat. Sikap yang patut dicontoh dari Nabi Hud alaihissalam adalah santun dan berbudi luhur. Sikap selanjutnya yang patut kita contoh adalah selalu taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala serta ia tidak mudah marah. Nah, anak-anak ibu semua, untuk mengetahui seberapa ingat dari kisah teladan Nabi Hud alaihissalam, ibu ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama yaitu sebutkan sikap terpuji Nabi Hud alaihissalam. Yang kedua, sejak kecil Nabi Hud alaihissalam mempunyai sikap. Yang ketiga, apakah nama kaum Nabi Hud alaihissalam? Dan yang keempat, siapa saja yang ikut menaiki kapal Nabi Hud alaihissalam? Nah, anak-anak, itulah pertanyaan dari ibu. Apabila masih belum mengerti, bisa minta bimbingan dengan orang tua, saudara, ataupun guru agama Islam di sekolah anak-anak ibu masing-masing. Anak ibu yang soleh dan solehah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat, baik bagi diri ibu maupun bagi anak-anak masing-masing. Maafkan jika terdapat kesalahan dalam berkata-kata. Nah, anak-anak ibu sekalian, ibu ingin ingatkan kembali, marilah kita taati protokol kesehatan, yaitu memakai masker apabila keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, jaga jarak, serta menghindari kerumunan. Sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian anak-anak pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.